Press Play Apollo 61 Lite, ini keyboard ganteng banget, khususnya yang varian gue pegang. Karena mereka itu kasih dua varian ke kita, yang warna putih sama warna hitam. Plus mereka juga kenalin dua switch budgetnya mereka yang baru. Ada yang linear namanya itu Ivory White, dan tactile-nya itu namanya Salmon. Dan satu hal yang paling menarik dari keyboard ini adalah dia udah support VIA. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi channel Tech Manis, teknologi masa kini. Yo, kalian ada yang nanya ini. Udah lama ya gue nggak pakai kata-kata kepanjangan dari Tech Manis itu, dan udah lama juga gue nggak pegang keyboard 60%. Ini bikin tangan gue tuh kayak refresh lagi ya sama layout ini, dan ini tuh emang keyboard yang udah cakep aja gitu, out of the box, datang pakai keycaps putih, cherry profile, jadi kesan minimalis itu dapet banget. Casing semi transparan, dan gue suka sama side profile-nya dia, dibikin lengkungan kayak gini, jadi nggak kotak doang keyboardnya. Sekaligus juga ini bikin keyboardnya udah punya kemiringan untuk ketik yang pas tanpa kita harus buka incline bottom-nya lagi. Keyboardnya enteng banget, dia itu pakai casing ABS dan ini wired only. Itu juga mungkin jadi alasan kenapa Apollo 61 ini jadi versi light-nya dibanding yang Apollo 61 V2. Tapi ya upgrade besarnya dia udah support VIA. Kenapa menurut gue VIA itu jadi suatu hal yang penting banget di keyboard ini? Karena ini keyboard 60% layoutnya terbatas banget. Keys-nya juga ini jadi sedikit, nggak ada arrow key yang dedicated di sini, jadi kita harus gabungin sama kombinasi key yang ada. Jadi sesimpel kita mau pindahin posisi function button juga bisa di sini, tambahin arrow key dimanapun yang kita mau, itu bisa banget. Secara bawaan keyboard ini tanpa kita ubah di VIA, dia itu arrow key-nya ada di bagian Alt Fn Control sama tanda tanya. Nah itu gue ubah jadinya. Gue biasa pakai itu di JKLI ya. Dan gue pindahin juga function itu gue tukar sama yang menu ini. Nah itu versi nyamannya gue, dan tergantung sama kebutuhan kalian juga. Dan gue juga tentu pindahin multimedia control ya, jadi gue bisa nyaman dan gue hafal juga sama urutan-urutannya. Secara desain dibandingin antara Apollo 61 yang V2 kemarin sama yang Lite ini, gue sih lebih suka yang Lite karena dia punya casing itu bezelnya tebel ya, tebel atas bawah kanan kiri, jadi itu udah suka banget gue. Ditambah lagi dia juga ini smoky clear white gitu, jadi gue makin suka. Dan ada aksen warna orange juga di gasket mount-nya dia, yang bikin tuh ada sentuhan beda di keyboard putih ini dibanding yang warna hitam. Buat kalian yang suka RGB, di sini ada, dan kalian bisa custom lewat VIA atau bisa juga lewat kombinasi key di keyboardnya. Dan dia juga ada tambahan LED indikator di samping ini, jadi kalau misalnya kita nyalain caps lock, dia itu akan nyala. Keycaps-nya, mereka itu pakai PBT double shot cherry profile yang bagus banget ya untuk sebuah keyboard pre-build. Lumayan rapih dan konsisten, cuma gue sih ada notice di bagian escape dan bagian angka 1 itu lebih tipis printingnya dibanding yang lain, tapi sisanya sih aman-aman aja. Warna keycapsnya juga gue suka, ini putih tapi nggak pure putih, jadi sedikit ada beige-nya gitu ya. Jadi kayak broken white warnanya. Jadi secara desain keycapsnya sih gue suka dan gak ada masalah sebetulnya. Cuma kalau bisa request di bagian spacebar ini, kalau dia kosong akan lebih clear. Dan sekarang kita coba lihat dalamnya. Ini dia untuk switch Ivory White-nya dia, ini switch budget barunya Press Play yang versi linear. Ada yang tactile juga, yang tadi gue bilang namanya Salmon. Mereka bilang itu dijual secara terpisah juga, yang harga satuan itu sekitar 3 ribuan. Untuk top case switch-nya ini dia pakai polycarbonate dan bottom-nya itu pakai nilon. Actuation force-nya di 37 gram dan bottom out-nya tuh di 46 gram. Ya ini switch yang enteng dan feel-nya tuh ada sedikit scratch-nya juga. Gue nggak ngerti ini sengaja dari mereka sebagai karakter dari switch-nya atau memang preloop-nya itu nggak sampai yang smooth banget, tapi konsisten semuanya kayak gini dan bukan yang mengganggu juga sih menurut gue. Untuk suaranya dia nggak terlalu bacot. Sayangnya tuh gue nggak punya stock switch yang harganya sekitaran 3 ribuan untuk saat ini, tapi gue akan bandingin sama switch daily driver gue, itu gue pakai Neon OLED. Ini udah gue pasang. Nanti kita akan dengerin hasilnya. Mounting gasketnya dia itu pakai karet yang ada di ujung-ujung. Ini agak beda daripada gasket pre-built lokal kebanyakan ya. Dan jujur aja ini kasih feel yang emang empuk banget di keyboard ini. Untuk plate dia polycarbonate dan flex cut. Di bawahnya ini ada full dampener, plus juga kita dapat switch pad. Untuk PCB-nya dia wired only, south facing, hot swap 5 pin, dan flex cut juga model PCB-nya. Dan flex cut-nya juga ini banyak banget ya, khususnya untuk Alpha sih ya. Dan tentu dia pakai daughter board untuk kita bisa maksimalin feeling gasket mount-nya. Dan kita akan typing test keyboard ini.
So, ini keyboard yang out of the box secara desain bagus banget, dan secara feeling ketik sih sebenarnya gue nggak ada masalah. Dan buat gue pribadi sih ini udah enak-enak aja, khususnya untuk stabilizernya juga ini nggak ada problem sama sekali di unit gue. Ini rapih banget, nggak perlu gue tuning lagi. Cuma untuk karakternya sih ini keyboard karena dia switchnya itu nggak terlalu bacot yang linear ini, dan ditambah PCB juga itu flex cutnya banyak banget, jadi suaranya nggak terlalu keluar. Hampir mute tapi tetap ada suaranya kok kalau misalnya kalian dengerin tadi di typing testnya. Nah, untungnya di switch yang gue pakai Neon OLED itu dia emang karakternya udah bacot dari sananya. Jadi hasilnya dikombinasiin sama si Apollo 61 Lite ini, suaranya jadi gua suka banget. Typing feel-nya enak, suaranya gue suka, jadi ya mantap sih. Untuk harga keyboard Apollo 61 Lite ini ada di 499.000 kalau kalian beli di website resminya si Pressplay, tapi kalau di e-commerce itu mereka jual di 549.000. Mungkin harapan kedepannya sih ini keyboard udah oke banget, tinggal variasi layout PCB-nya aja mungkin yang divariasiin lagi, atau bisa pakai ISO enternya, itu kan keren banget jadinya. Tapi dengan harga segini udah oke banget, the support VIA itu the best sih menurut gue, dan desain juga cakep. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Beli. Bagus. Mantap.